Baik Bapak Ibu, di sini kami membuka program Bimbel UP PPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Yang akan kita bahas nanti merupakan soal terakurat dengan soal-soal yang telah muncul di batch sebelumnya atau di periode sebelumnya. Di sini nanti kita akan bimbel melalui Zoom Bapak Ibu Guru ya, jadi kita tetap muka langsung melalui Zoom. Yang kita bahas nanti Bapak Ibu Guru ada RPP, Pedagogi, PTK, mata pelajaran, ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga Matematika. Nanti Bapak Ibu Guru akan mendapatkan 10 pertemuan bimbelnya, ada gratis 3 tryout soal terakurat, gratis 10 video rekaman bimbel, dan juga gratis handout file soal dan pembahasan. Untuk cara pendaftaran, silakan ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081803 358 023. Pelaksanaan nanti di akhir November dan terakhir nanti di Desember. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas soal yang pertama terkait dengan soal UP PPG Guru SD dalam jabatan. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu apakah kooperatif, inquiry, problem solving, discovery, atau kontekstual. Nah, di sini Bapak Ibu Guru kita akan mencari kata kuncinya dan kita analisis soalnya. Nah, di sini adalah di mana dalam kegiatan pembelajarannya nanti siswa terlibat langsung untuk proses pembelajarannya. Jadi nanti secara penuh mereka akan terlibat. Kemudian, setiap pembelajaran yang dilakukan, baik materi yang dipelajari nanti akan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Jadi, itu nanti akan dihubungkan dengan kehidupan nyatanya, Bapak Ibu Guru. Nah, jadi di sini dihubungkan dengan kehidupan nyatanya. Misalkan siswa mempelajari tentang uh, kegiatan ekonomi. Nah, siswa langsung akan dilibatkan nanti di dalam kehidupan secara nyata. Misalkan mereka akan berbelanja kepada pedagang. Nah, itu kan merupakan kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan oleh siswa. Jadi, materinya dihubungkan dengan keadaan hidup nyatanya, Bapak Ibu Guru. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan keadaan hidup nyata, maka ini adalah termasuk ke dalam strategi kontekstual. Yang namanya konteks itu kan berdasarkan apa yang ada di sekitar kehidupan siswa tersebut. Nah, kalau kooperatif itu tekanannya adalah agar siswa nanti mampu bekerja sama di dalam pembelajaran. Kemudian inquiry itu nanti siswa akan memecahkan masalah, melakukan percobaan. Kemudian problem solving itu nanti siswa akan diberikan masalah nyata yang masalah real, kemudian masalah tersebut nanti siswa akan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kalau discovery, siswa akan melakukan eksplorasi terhadap materi-materinya. Nah, maka jawaban yang tepat di sini jelas adalah jawaban E. Kita lanjutkan ke soal yang kedua Bapak Ibu. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah titik-titik apakah A. Undang-Undang Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM, dan KPAI, yang C. YLBHI, dan Kontras, yang D. KNPA, dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian berikutnya adalah jawaban E, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, jelas yang ditanyakan adalah tentang pemajuan HAM di Indonesia. Jadi pemajuan HAM di Indonesia itu kan ada melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat. Lembaga negara contohnya ada KPAI, kemudian juga ada Pengadilan HAM, ada juga Komnas HAM. Itu semua merupakan termasuk ke dalam lembaga negara.
Nah, di sini yang ditanyakan adalah mana yang merupakan lembaga swadaya masyarakat. Dengan kata lain, mana yang termasuk ke dalam LSM dalam pemajuan HAM di Indonesia. Kalau yang A, Undang-Undang Pengadilan HAM, ini merupakan upaya negara atau upaya pemerintah di dalam memajukan HAM, Bapak Ibu. Kemudian jawaban B, Komnas HAM. Nah, ini merupakan termasuk ke dalam lembaga negara. Lembaga Pengadilan HAM merupakan termasuk juga ke dalam lembaga negara. Begitu juga KPAI, ini merupakan lembaga negara. Yang AB itu lembaga negara. Kemudian YLBHI dan Kontras. Nah, ini merupakan apakah nanti masuk ke dalam LSM atau tidak. Nah, YLBHI ini merupakan adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk menegakkan HAM. Begitu juga dengan Kontras. Kontras merupakan juga termasuk LSM yang bergerak untuk menegakkan HAM. Jadi yang C ini kita simpan Bapak Ibu. Kemudian KNPA. KNPA juga merupakan lembaga swadaya masyarakat. Tetapi di sini ada KPAI. Nah, KPAI ini merupakan termasuk ke dalam lembaga negara. Jadi jawaban D otomatis salah. Kemudian jawaban E, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini merupakan lembaga independen yang dalam melaksanakan pelanggaran HAM yang berat dan akan melakukan rekonsiliasi nanti. Nah, apakah ini merupakan termasuk lembaga swadaya masyarakat ataukah lembaga negara? Nah, ini merupakan lembaga negara ya. Jadi yang E ini termasuk ke dalam lembaga negara. Jadi jelas yang tepat di sini adalah yang C, YLBHI dan Kontras merupakan lembaga swadaya masyarakat. Baik Bapak Ibu, kami memiliki e-book UPPPG Guru SD untuk pemesanan ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nah, untuk e-book ini dilengkapi dengan RPP atau modul ajar, pedagogi, teori belajar atau kode etik, kompetensi guru, kemudian ada PTK, mata pelajaran IPA, IPS, PPKN, matematika, bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan paket lengkap Bapak Ibu Guru, ini berdasarkan kisi-kisi 1 sampai dengan kisi-kisi 120. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya Bapak Ibu. Dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaiknya kita apakah A. memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, B. berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, yang C. kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri, yang D. tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa, yang E. menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti ada sebuah zaman globalisasi, ya, karena globalisasi itu merupakan proses ibaratnya sebuah dunia menjadi sebuah desa. Jadi nanti sebuah informasi itu bisa kita akses dalam 1 jam, walaupun itu berada di luar negeri, misalkan di Amerika, maka informasi di Amerika bisa kita dapatkan sekarang juga. Nah, maka dalam kemajuan teknologi ini, Bapak Ibu Guru, bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah A. memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan? Ini otomatis salah Bapak Ibu Guru. Bukan berarti walaupun kemajuan itu merupakan dalam tanda petik itu dikatakan maju, tetapi belum tentu bisa kita pelaksanakan di tempat kita Bapak Ibu Guru ya. Jadi kita harus sesuaikan dulu nih dengan adat dan budaya kita. Kemudian yang B, berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek. Baik, untuk yang B juga saya akan simpankan. Yang C, kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri. Ini juga saya akan simpankan. Yang D, tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa. Benar, bahwa tidak semua yang modern itu tidak baik untuk bangsa. Tetapi karena di sini terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka nanti bagaimana cara kita menyikapinya. Kemudian yang E, menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau Bapak Ibu Guru diberikan pilihan jawaban B, C, E, kemungkinan yang mana akan Bapak Ibu Guru pilih? Baik, nanti kita akan lanjutkan juga pembahasan terkait dengan
matematika, Bapak Ibu Guru, banyak sekali soal yang perlu kita selesaikan di sini. Nanti tunggu di video berikutnya. Jangan lupa Bapak Ibu, kami mengadakan program bimbel. Bapak Ibu Guru bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Untuk testimoninya nanti saya siapkan di deskripsi Bapak Ibu Guru ya terkait dengan bimbel kami.